Halo semuanya, berjumpa dengan saya Eka di channel Bismart. Kali ini saya akan membagikan tutorial cara membuat laporan penjualan dengan menambahkan PPN dan diskon. Ini adalah contoh data yang akan saya gunakan, di mana pada lembar kerja pertama ada pelanggan, lembar kerja kedua ada penjualan, dan lembar kerja ketiga ada mutasi barang. Jadi pada lembar kerja kedua, yaitu pada lembar kerja penjualan, di sini akan tertera PPN dan diskon. Oke, yang pertama kita akan kerjakan lembar kerja pertama, yaitu pelanggan. Pada total penjualan, di sini kita akan ambil data dari penjualan, yaitu pada total penjualan di sini. Di sini kita akan mengambil datanya. Dan untuk mengambil data tersebut kita akan menggunakan fungsi SUMIF. Oke, sama dengan SUMIF kurung buka, kita ke penjualan, kita blok kode pelanggan, kita kunci selnya, titik koma, kita kembali ke pelanggan, kita ke kode pelanggan, titik koma, kita kembali lagi ke penjualan. Kita blok pada total penjualan. Di sini kita blok ya. Kemudian kita kunci, kurung tutup, enter. Oke. Jadi ini adalah rumus yang akan kita gunakan pada lembar kerja pertama. Jika sudah, kita bisa kopikan rumusnya ke bawah. Berikutnya kita akan kerjakan pada lembar kerja penjualan. Ya. Yang pertama kita akan kerjakan pada pelanggan, pada kolom pelanggan. Di sini pada kolom pelanggan ini kita akan menggunakan fungsi VLOOKUP, di mana datanya kita akan ambil data dari data pelanggan. Jadi ini nanti yang akan kita ambil datanya. Sama dengan VLOOKUP, kurung buka, kode pelanggan, titik koma, kita ke pelanggan, kita blok tabel dari A4 sampai dengan C14, kemudian kita kunci dengan F4, titik koma, oke, karena pada baris kedua yang akan terbaca, kurung tutup, enter. Ya, jadi ini adalah rumus yang akan kita gunakan pada pelanggan. Kemudian kita kopikan rumusnya ke bawah. Berikutnya di sini nama barang dan unit ini kita akan menggunakan fungsi VLOOKUP, di mana datanya kita ambil dari lembar kerja mutasi. Jadi nanti ini yang akan kita ambil datanya. Oke, sama dengan VLOOKUP, kurung buka, kode barang, titik koma, kita ke mutasi, kita blok tabelnya dari A4 sampai D16, kemudian kita kunci dengan F4, titik koma, 2, kurung tutup, enter. Oke, ini adalah rumus yang akan kita gunakan pada nama barang. Kemudian pada unit juga sama dengan VLOOKUP, kurung buka, kode barang, titik koma, kita ke mutasi, kemudian kita blok tabel dari A4 sampai D16, kita kunci dengan F4, titik koma, 3. Jadi nanti pada baris ketiga yang akan terbaca, kurung tutup, enter. Jika sudah, isikan rumusnya, kemudian kita bisa kopikan rumusnya ke bawah. Oke. Berikutnya harga satuan. Nah, pada harga satuan ini kita akan menggunakan fungsi SUMIF. Ya, pada harga satuan ini kita akan menggunakan fungsi SUMIF, di mana datanya kita ambil dari lembar kerja mutasi. Jadi ini adalah data harga satuan. Oke, kita gunakan SUMIF. Sama dengan SUMIF, kurung buka,
kita ke mutasi. Kita blok kode barang, kemudian kita kunci dengan F4, titik koma, kita ke penjualan, kita pilih kode barang, titik koma, kita kembali lagi ke mutasi, kemudian kita blok harga satuan. Kita kunci selnya, kurung tutup, enter. Ya, jadi ini adalah rumus yang akan kita gunakan pada harga satuan. Jika sudah, kita kopikan rumusnya ke bawah. Berikutnya PPN 10%. Jadi PPN 10% ini adalah perkalian dari harga satuan dikalikan dengan 10%-nya saja. Jadi nanti kita akan mengunci sel I4, hanya I4-nya saja. Oke? Sama dengan harga satuan kali I4 ya. Kemudian kita tekan F4 pada keyboard, maka otomatis akan mengunci sel pada I4. Kemudian enter. Fungsi kita untuk mengunci sel I4 adalah ketika kita kopikan rumusnya ke bawah, jadi sel pada I itu tidak bergeser ke I5, I6 dan sebagainya. Jadi akan tetap pada I4. Oke, kita kopikan rumusnya. Lalu di sini bisa kita lihat ya, semua sudah dikalikan dengan I4. Ya, jadi I4 yang sudah kita kunci tadi. Selanjutnya harga setelah PPN. Untuk harga setelah PPN ini adalah harga satuan ditambahkan dengan PPN 10%. Ya, jadi penjumlahan dari harga satuan ditambahkan dengan PPN. Ini adalah harga setelah PPN. Setelah itu kita bisa kopikan rumusnya. Berikutnya pada diskon 15%. Ini saya contohkan saja diskonnya 15%. Nanti teman-teman bisa mengisikan diskonnya berapa persen yang dikehendaki. Ya, jadi di sini saya contohkan saja 15%. Pada diskon ini pengerjaannya sama dengan PPN, yaitu harga setelah PPN. Ya, jadi harga setelah PPN dikalikan dengan diskon 15%. Jadi nanti yang kita kunci hanya sel K4-nya saja. Jadi hanya sel K4 yang akan kita kunci. Sama dengan harga setelah PPN kali K4 ya. Kemudian kita kunci selnya, enter. Jadi semua nanti akan secara otomatis dikalikan dengan K4 ya. Jadi rumusnya tidak bergeser ke sel berikutnya. Berikutnya adalah total harga setelah PPN dan diskon. Jadi pada total harga setelah PPN dan diskon ini adalah pengurangan dari harga setelah PPN dikurangi diskon. Jadi ini adalah harga setelah PPN dikurangi dengan diskon. Ini adalah total harga setelah PPN dan diskon. Kemudian kita kopikan rumusnya ke bawah. Yang terakhir, total penjualan. Pada total penjualan ini adalah perkalian dari quantity dikalikan dengan total harga setelah PPN dan diskon. Jadi total harga setelah PPN dan diskon ini adalah fixed price-nya. Jadi quantity dikalikan dengan fixed price-nya. Oke, quantity kali fixed price. Enter. Kemudian kita kopikan rumusnya ke bawah. Oke, pada lembar kerja penjualan kita sudah isikan rumusnya. Kemudian yang terakhir kita akan mengerjakan lembar kerja mutasi. Pada lembar kerja mutasi ini, pada kolom terjual, di sini kita akan mengisikan kuantiti barang yang terjual. Ya, jadi ini adalah kuantiti barang yang terjual. Kita akan mengambil datanya dari penjualan. Jadi kuantitinya ini nanti yang akan kita masukkan.
dengan menggunakan fungsi SUMIF. Baik, jadi di sini kita akan menggunakan fungsi SUMIF. Caranya yaitu sama dengan SUMIF kurung buka, kita ke penjualan, kemudian kita blok kode barang, kita kunci sel, titik koma, kita kembali ke mutasi, kita pilih kode barang, titik koma, kita kembali lagi ke penjualan, kemudian kita blok kuantitinya. Kita kunci sel, kurung tutup, enter. Oke, ini adalah rumus yang akan kita gunakan pada terjual, pada kolom terjual. Kemudian kita kopikan rumusnya ke bawah. Berikutnya total penjualan. Jadi di sini kita akan menggunakan fungsi SUMIF untuk menarik data dari penjualan, ya. Jadi nanti data total penjualan inilah yang akan kita masukkan. Caranya sama dengan SUMIF kurung buka, kita ke penjualan, kita blok data, kemudian kita kunci, titik koma, kita kembali lagi ke mutasi, kita pilih kode barang, titik koma, kita kembali lagi ke penjualan, dan kita blok data pada total penjualan, kemudian kita kunci, kurung tutup, enter. Jika sudah, kita kopikan rumusnya ke bawah. Oke. Yang terakhir adalah total penjualan secara keseluruhan. Jadi ini adalah total penjualan selama bulan Juli. Kita akan menggunakan fungsi SUM. Kita blok data pada total penjualan, kemudian kurung tutup, enter. Baik teman-teman, semuanya sudah kita isikan rumus. Pada mutasi sudah kita isikan rumusnya. Kemudian pada penjualan kita sudah isikan rumusnya. Pada pelanggan juga sudah kita isikan rumusnya. Sekarang kita akan membuat contoh transaksi penjualan. Oke, kita akan membuat contoh transaksinya. Oke teman-teman, ini adalah contoh transaksinya. Ya, jadi transaksi penjualan kita selama sebulan itu adalah sekian. Nah, kita sekarang akan melihat ke pelanggan ya. Jadi pada lembar kerja pelanggan ini sudah terekap, yaitu transaksi pada warung kubu ini contohnya ada Rp210.000. Kita bisa lihat. Oke, warung kubu ada 210. Kemudian pada organic farm ada 31.135. Organic farm. Oke ya, sudah sama. Dan yang terakhir adalah pada warung Madiun ada 84.000. Oke. Yang terakhir kita bisa cek pada mutasi. Ya. Pada rekap data mutasi juga sudah terekap apa saja yang sudah kita inputkan pada transaksi penjualan, semua sudah terekap di data mutasi. Dan total penjualan selama 1 bulan pun juga sudah terekap, yaitu setotal 31 jutaan. Misalnya ada salah satu produk yang kita berikan diskon tapi tidak kita kenakan PPN. Nah, itu gimana caranya? Caranya kita tinggal hapus saja pada produk tersebut. Misalnya pada produk Sirsa, kita tidak kenakan PPN, tapi kita berikan diskon ya. Tinggal kita hapus saja, atau kita isikan 0 juga bisa. Ya, di sini adalah total tanpa PPN, tapi sudah dikenakan diskon ya. Jadi dapat diskon. Kemudian jika ada produk yang kita berikan PPN tapi kita tidak berikan diskon, sama juga kita tinggal hapus saja. Misalnya pada stroberi kita tidak ada diskon gitu, tinggal kita hapus saja rumusnya pada diskon.
kita isikan 0 juga boleh. Jadi ini adalah harga setelah PPN dan tanpa diskon. Teman-teman, ini adalah tutorial yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Semoga video saya ini bermanfaat dan terima kasih.